Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai penanggulangan konflik lini dan staf. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 yaitu saya sendiri Rizky Fitarvianto, ada Adelia Ramadhani, Adi Muharram, Salma dan Normala Dewi. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan saya bawakan. Penanggulangan konflik lini dan staf. Penanggulangan konflik lini dan staf memiliki pengertian. Konflik lini dan staf adalah konflik antar lini dan staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Konflik lini dan staf ini merupakan konflik yang sering terjadi dalam organisasi. Biasanya konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan antara para anggota lini dan staf. Adapun metode penyelesaian konflik, yang pertama, dominasi dan penekanan, yaitu menimbulkan suatu situasi menang atau kalah, di mana pihak yang kalah terpaksa mengalahkan otoritas lebih tinggi atau pihak yang lebih besar kekuasaannya, dan mereka biasanya menjadi tidak puas dan sikap permusuhan muncul. Adapun beberapa cara dalam melakukan dominasi dan penekanan, yaitu yang pertama, kekerasan atau forcing yang bersifat penekanan autokratik. Yang kedua, penenangan atau smoothing merupakan penekanan yang lebih diplomatis. Yang ketiga, penghindaran atau avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Dan yang terakhir, ada aturan mayoritas atau majority rule, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara atau voting melalui prosedur yang adil. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke anggota saya selanjutnya untuk membawakan materi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang metode penyelesaian konflik. Adapun yang kedua yaitu kompromi. Kompromi merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Kompromi juga dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi. Adapun beberapa bentuk kompromi yaitu yang pertama pemisahan. Pemisahan ini di mana pihak-pihak yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu arbitrasi. Arbitrasi di mana pihak ketiga atau biasanya manajer diminta memberi pendapat kembali ke peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan yang tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga itu ada penyuapan, di mana salah satu pihak menerima kompensasi dalam pertukaran untuk tercapainya penyelesaian konflik. Namun tidak satupun metode-metode tersebut yang dapat memuaskan sepenuhnya pihak-pihak yang bertentangan maupun menghasilkan penyelesaian yang kreatif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu metode ketiga yang digunakan untuk penyelesaian konflik lini dan staf. Jadi metode ketiga itu adalah pemecahan masalah integratif. Dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Dan secara bersamaan, pihak-pihak yang bertentangan juga ikut serta untuk memecahkan masalah yang timbul di antara mereka. Dan ada tiga metode penyelesaian konflik integratif, yaitu yang pertama adalah konsensus. Konsensus adalah di mana pihak-pihak yang bertentangan tadi itu bertemu satu sama lain dan mencoba untuk mencari solusi atas masalah mereka dan bukan mencari kemenangan suatu pihak. Kemudian yang kedua adalah konfrontasi. Konfrontasi adalah di mana pihak-pihak yang saling berhadapan dan menyampaikan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima penyelesaian suatu konflik yang rasional sering dikemukakan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan tujuan yang lebih tinggi atau superordinate goals dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. Sekian materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penanggulangan konflik linik dan staf. Adapun penanggulangan konflik yaitu tanggung jawab linik dan staf harus ditegaskan secara umum. Para anggota linik bertanggung jawab atas keputusan-keputusan mereka.
operasional organisasi, atau dengan kata lain, mereka harus bebas menerima, mengubah, atau menolak sasaran staf. Di pihak lain, para anggota staf harus bebas untuk memberikan sasaran bila mereka merasa hal itu diperlukan, tidak hanya bila anggota Linux memintanya. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan Linux dan staf. Saran-saran staf akan lebih realistik bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota Linux dalam proses penyusunan sasaran mereka. Konsultasi staf ini juga akan membuat para anggota Linux bersedia mengimplementasikan gagasan-gagasan staf. Sekian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya mengenai aspek-aspek penanggulangan konflik lini dan staf. Jadi lanjut di poin ketiga, itu ada mengajarkan lini untuk menggunakan atau memberdayakan staf. Jadi poin ini menerangkan jika manajer lini akan lebih efektif memanfaatkan keahlian staf bila mereka mengetahui kegunaan spesialis staf mereka. Jadi sebagai manajer atau pihak lini, kita harus mengetahui spesialis yang dimiliki oleh staf-staf kita agar kita bisa memberdayakannya secara efektif dalam tupoksi mereka masing-masing. Dan lanjut di poin 4, yaitu ada mendapatkan pertanggungjawaban atas hasil-hasil kinerja staf. Jadi poin ini menerangkan jika para anggota lini akan lebih bersedia melaksanakan saran-saran staf bila para anggota staf ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Pertanggungjawaban ini juga akan membuat para anggota atau staf lebih berhati-hati dalam menyusun saran-saran mereka. Jadi baik, di poin ini juga menjelaskan bahwa staf juga perlu melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja mereka kepada pihak lini agar ini menjadi suatu bahan evaluasi ke depannya atau sebagai bukti atas pertanggungjawaban yang telah dikerjakan oleh pihak staf kepada pihak lini. Mungkin sekian presentasi dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.